Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Batullah, kelompok 10 dari kelas 10 E9. Jadi kita di sini akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kita akan membahas pertama arti ilmu ekonomi, definisi ilmu ekonomi menurut para ahli, 3. Sejarah ilmu ekonomi, 4. Manfaat ilmu ekonomi, 5. Pembagian ilmu ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi. Hanya 7 yang kita bahas sekarang. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Asal kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia dibagi menjadi dua, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos adalah aturan. Jadi ekonomi adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Ilmu ekonomi menurut para ahli. Dari Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan penyelidikan tentang kekayaan negara dan keadaan suatu negara. 2. Paul A. Samuelson, ilmu yang mempelajari sebagaimana manusia memilih dalam usahanya memanfaatkan sumber produksi yang terbatas untuk memproduksi sebagai komoditi dan menyalurkan kepada masyarakat konsumsi. Dan yang ketiga, Albert Marshall, ilmu ekonomi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Nah, itu saja, langsung saja kita ke poin yang ketiga. Kita memasuki poin yang ketiga, yaitu sejarah ilmu ekonomi. Bapak ilmu ekonomi kita adalah Adam Smith, sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya Wealth of Nations, perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Albert Marshall, Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006, Edmund Burke. Manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama, manfaat ilmu ekonomi itu adalah kita bisa menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Yang kedua yaitu menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Dan yang ketiga, untuk memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nah, langsung saja kita lanjut ke poin yang kelima. Nah, di poin yang kelima ini adalah pembagian ilmu ekonomi. 1. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan yang penting tentang topik tertentu, misalnya kondisi suatu perekonomian suatu daerah di tahun 1970. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 bagian, yaitu teori ekonomi mikro dan makro. Mikro pada umumnya juga disebut sebagai kecil dan makro besar. Teori
ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil. Teori ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi yang menggunakan perubahan perekonomian, perusahaan dan pasar secara luas, secara keseluruhan. Contoh, pendapatan nasional, laju inflasi, penggangguan kebijakan moneter. Dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi terapan. Bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Langsung saja kita lanjut ke poin yang ke-6. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh hasil tertentu. Nah, langsung saja kita poin yang terakhir, poin yang ke-7. Motif ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi 5 macam. 1. Motif intrinsik. 2. Motif ekstrinsik. 3. Motif ekonomi produsen. 4. Motif ekonomi konsumen. Dan 5. Motif ekonomi distributor. Yang pertama, motif intrinsik, yaitu suatu